Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Sehat semua kan? Selamat ketemu kembali dengan kakak Ita dan Benedik dari Petra 4. Kita akan beribadah di hari Minggu yang indah ini. Di pagi yang cerah kita akan memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan karena Tuhan baik, sangat baik bagi kita. Sebelumnya kita mau lipat tangan semuanya, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Kami boleh sehat dan kami boleh tetap kuat, dan kami juga dipeliharakan oleh Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan memuji nama-Mu, meninggikan nama Tuhan, juga akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Karena kami sungguh memuji Engkau, memuliakan Engkau karena Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan adik-adik yang di rumah maupun kami yang akan memimpin, baik hamba-Mu maupun yang memainkan musik, baik kakak juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya, dan kami boleh bersuka cita bersama-sama di hari ini untuk mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Saat ini kita siap semua memuji Tuhan? Siap ya? Kita katakan, memasuki gerbangnya, boleh bertepuk tangan, boleh joget di rumah bersama dengan kakak Ita di sini. Kita katakan, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahkan. Ku masuki gerbangnya, lebih dalam dari lautan, lebih indah dari pelangi. Kita lihat hari lepas hari, Dia tetap memelihara kita, tetap menjaga kita. Baik hanya yang di rumah saja, tapi Dia tetap menjaga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus cinta semua anak. Baik yang apa? Kulitnya kuning, kulitnya putih, kulitnya hitam. Kita katakan bersama-sama, Yesus cinta semua anak. Ayo kita tetap bersuka cita bersama-sama memuji Tuhan. Semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa. Semua bangsa di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan.
seperti kakak Ita. Mungkin siapa yang putih ya? Gevi, Nixon. Siapa lagi yang agak kuning? Siapa ya? Kakak Ita, ingat dulu. Tupado. Siapa lagi yang kembar? Dimho. Terus Kristo agak kuning. Agak hitam manis siapa ya kakak Ita? Ingat dulu. Murid-murid kakak Ita. Yaitu Estosa. Terus siapa lagi ya yang kakak Ita tidak sebut? Mungkin bisa lihat semua. Tapi semua apa? Itu semua dicinta oleh Tuhan. Baik itu suku juga. Mau orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, orang Bali, sama di mata Tuhan. Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus, semua dicinta oleh Tuhan Yesus. Ya, kita tidak khawatir walaupun apapun terjadi saat ini. Mungkin kakak, aku di rumah aja, rindu nih mau ketemu kakak. Kakak juga rindu nih ketemu adik-adik. Kita boleh bersama-sama, kita berdoa kepada Tuhan supaya semua yang saat ini dilaksanakan oleh pemerintah kita, yaitu supaya kita boleh ketemu kembali, kita berdoa bersama supaya bisa terjadi, biar bisa sekolah lagi, teman-teman di sekolah, ketemu teman di sekolah, minggu bermain seperti dulu lagi ya. Jadi kita tidak usah takut, kita katakan kepada Tuhan, aku tidak cemas Tuhan, karena Engkau memeliharaku. Kita katakan sama-sama lagu ini, tak usah ku takut, sebab ada Tuhan yang memeliharaku. Kita katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Kita katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Musik tetap mengalun. Pujian ini mengatakan kita tidak usah takut, kita tidak usah bimbang. Aku tidak takut Tuhan, aku tidak bimbang Tuhan. Kita mengatakan aku tidak cemas Tuhan, karena Engkau ada, Engkau El Shaddai yang besar, lebih besar daripada masalah kami Tuhan, lebih besar daripada persoalan kami. Ajar kami Tuhan untuk berserah dan mengagungkan nama Tuhan, memanggil namamu, mengatakan kembali El Shaddai, El Shaddai. Kita katakan bersama-sama, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Santi. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita, menguatkan kita. Kami serahkan kepada Kakak Santi untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Santi di sini. Apa kabar kalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat-sehat dan bersukacita selalu bersama Tuhan Yesus. Bagaimana? Tadi kita sudah memuji-muji nama Tuhan bersama-sama dengan Kakak Ita, ya. Terima kasih Kakak Ita yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Bagaimana? Kalian bersukacita kan? Puji Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan ini, mari kita datang kepada Tuhan Yesus ya. Kita mau berdoa, minta pimpinan Tuhan Yesus untuk kita boleh mengerti firman Tuhan yang akan kalian terima. Oke, baik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami kembali di hari Minggu yang indah ini. Kami rindu Tuhan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami patahkan semua kuasa gelap yang ingin mengganggu konsentrasi kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami boleh duduk diam dan mengerti akan firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, tentunya kalian sudah siap ya dengan peralatannya, yaitu apa? Alkitab. Ya, ini senjata kita adik-adik ya. Oke, Alkitab sudah sedia. Lalu kalau kalian juga punya buku catatan ya, untuk mencatat ayat-ayat yang penting yang bisa kalian ingat-ingat kembali. Baik adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan ya, yang diambil dari Markus ya, pasal 4 ayat 35 sampai 41 ya adik-adik. Yaitu angin ribut diredakan, judulnya ya, perikopnya. Ya, ini dimana Tuhan Yesus pada saat itu ya meredakan angin ribut adik-adik ya. Mari adik-adik. Judul firman Tuhan hari ini yaitu adalah Saya Punya Yesus ya. Saya Punya Yesus judulnya. Apa tuh Kak? Oke, mari kita dengarkan firman Tuhan ya. Saya punya Tuhan Yesus. Dalam kehidupan sekarang adik-adik ya, adik-adik tentunya belajar di rumah ya, melalui daring ya adik-adik ya, virtual. Terkadang kita kurang jelas menangkapnya ya. Kita harus fokus dalam belajar ya. Mungkin juga adik-adik, kakak tahu pasti waktunya terganggu. Mungkin ada acara TV yang bagus ataupun di gadget sendiri yang kita pegang ya. Amat banyak sekali godaan ya. Jadi kita harus fokus ya. Itu permasalahan adik-adik ya. Mungkin untuk permasalahan kakak beda lagi. Nah, kenapa kakak mau angkat tema Saya Punya Tuhan Yesus ya? Pada saat kita terombang-ambing seperti
di dalam cerita yang akan kakak berikan pada adik-adik, adik-adik bisa belajar dari sini ya, untuk mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Oke, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan ya. Nih, kakak mau deketin gambar ya. Nah, pada suatu hari ya, Tuhan Yesus mengajar ya. Nih orang banyak ya, orang banyak itu ya sedang memperhatikan Tuhan Yesus mengajar ya, mengelilingi dia ya. Tuh. Semua orang rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajar tentang bagaimana ya kita berbuat baik ya, supaya Allah Bapa disukakan dengan perbuatan kita. Oke, setelah itu ya, setelah dia mengajar ya, sore harinya Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk pergi ke seberang ya, tapi dengan naik perahu. Nah, naik perahu. Siapa di sini yang suka naik perahu? Kakak suka. Tapi kadang-kadang agak takut adik-adik ya, karena di atas air itu goyang-goyang adik-adik ya. Kalau di daratan ya, mungkin kalau ngebut kita baru takut adik-adik ya. Tapi kalau di laut, kalau kita lihat kanan kiri, itu air semua ya. Takutnya perahu kita bisa tenggelam ya adik-adik. Kakak suka keindahan laut, tapi kalau naik perahu agak-agak takut, tapi senang juga ya. Nah, jadi Tuhan Yesus pergi bersama murid-muridnya naik perahu ya. Lihat adik-adik ya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu ya. Oke, berikutnya kemudian ya, tidak cuma satu perahu adik-adik ya, tapi ada mungkin beberapa perahu yang mengiringi perahu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ya. Ini kemudian perahu mereka berlayar diikuti perahu lainnya ya. Nah, setelah itu mungkin adik-adik mungkin enak ya di atas perahu, anginnya sepoi-sepoi ya. Anginnya besar, adem. Jadi Tuhan Yesus mengantuk dan tertidur ya, mungkin di belakang perahu ya yang besar itu ya. Tuhan Yesus tertidur adik-adik ya. Lalu lagi asik-asik tidur ya, tiba-tiba ini apa adik-adik? Mengamuklah angin topan. Gelombang air itu semakin tinggi. Waduh, ini yang ditakutkan kakak terjadi adik-adik ya, yaitu badai dan gelombang air laut. Aduh, serem banget ini ya. Nah, begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus ya. Ini, wah panik mereka ya adik-adik. Karena apa? Itu perahunya goyang-goyang ya. Terus airnya itu masuk ke dalam perahu ya. Kalau kebanyakan airnya masuk gimana adik-adik? Bisa tenggelam perahunya. Aduh, ya serem banget ya adik-adik ya. Jadi gimana nih? Ayo, yuk kita terusin lagi yuk. Berikutnya, oh, siapa nih? Perahu mereka kemasukan air. Mereka dalam bahaya. Benar adik-adik? Ya, ternyata perahu mereka
kemasukan air ya adik-adik ya. Aduh ya, kemasukan air. Nah, sampai di sini kakak mau kasih tahu kalian. Maksud dari cerita ini ya, pada saat kita menjalankan kehidupan kita ya, ada kalanya perahu kita itu digoyang ya, dihempaskan oleh gelombang kehidupan adik-adik. Dalam artian gelombang kehidupan itu ialah masalah yang datang ya. Mungkin masalah tentang pertemanan ya. Adik-adik punya teman, lalu adik-adik mungkin bermasalah dan berantem sama teman adik-adik. Nah, itu juga masalah ya adik-adik. Mungkin ya adik-adik lagi ngambek sama mama sama papa ya. Adik-adik gak suka kalau mama sama papa bilang sesuatu, tapi adik-adik merasa gak suka gitu. Adik-adik marah. Itu juga merupakan masalah dalam kehidupan ya adik-adik. Lalu juga apalagi kak? Banyak ya adik-adik. Mungkin masalah sekolah ya, seperti kakak tadi bilang. Banyak godaan sewaktu kalian belajar ya. Belajar tadinya harus konsentrasi adik-adik ya. Tapi karena ada gangguan games online ataupun lagi chatting, ngobrol sama temannya adik-adik. Nah, itu yang bikin kita jadi bimbang ya. Itu yang dinamakan permasalahan gelombang dan badai kehidupan masuk ke dalam perahu adik-adik, ke dalam kehidupan adik-adik. Nah, bukan cuman adik-adik saja yang punya masalah. Mungkin kakak-kakak sekolah minggu juga punya. Tapi ya, kita mau belajar dalam hal ini untuk mengerti dan berserah kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat lagi ya. Bagaimana Tuhan Yesus menolong meredakan angin ribut ini ya. Baik adik-adik, ini ya sudah masuk ya airnya ya. Adik-adik lihat ya. Oke, selanjutnya. Aduh, ternyata ada yang masih enak tidur. Tuhan Yesus masih tidur adik-adik. Dia kok nggak ngerasa takut ya? Padahal anginnya kencang, gelombangnya pun sangat kuat ya. Oke, nih murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Guru, tolonglah, kita binasa. Wah, ini siapa ya adik-adik? Kira-kira ini bisa juga kakak ya adik-adik. Bisa juga kalian. Kalau dalam permasalahan hidup, ini dia. Kita harus minta pertolongan Tuhan Yesus ya. Mungkin Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, tapi terkadang Tuhan Yesus dinomor duakan. Yang utama adalah keegoisan kita ya. Nah, kalau kita berserah dan minta pertolongan Tuhan Yesus, tentunya Tuhan Yesus akan ambil alih kehidupan kalian ya. Dan Tuhan Yesus bangun gak nih kira-kira? Bangun dong, pasti dia mengasihi murid-muridnya ya. Baik, setelah dibangunkan, Tuhan Yesus bertanya, apa nih? Mengapa kalian takut? Aduh ya, itu tuh yang sering kita alami ya. Takut ya adik-adik ya. Saking takutnya mengalami permasalahan hidup, kita lupa ya adik-adik ya. Tapi puji Tuhan, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan tentang memanggil Tuhan dan ingat kepada Tuhan Yesus kalau kita punya masalah ya. Tentunya kita memanggil Tuhan apa adik-adik? Dengan berdoa ya. Berdoa memanggil Tuhan. Lalu tetap baca firman Tuhan ya adik-adik. Terus apalagi kak? Kita tetap memuji Tuhan walau dalam keadaan
banyak masalah ya adik-adik, tetap mengucap syukur ya. Lalu mengapa kalian takut katanya tadi ya? Tuhan Yesus berteriak kepada danau itu, diam dan tenanglah. Wah, langsung dia tunjuk itu ya adik-adik, ke laut yang bergelora itu, diam dan tenanglah. Wah, hebat Tuhan Yesus ya adik-adik. Dia akan menuntaskan segala masalah kehidupan kita ya, seperti ini, meredakan angin ribut ya. Nah, lalu angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Wah, hebat sekali Tuhan Yesus ya adik-adik. Hebat sekali Tuhan Yesus. Seperti inilah Tuhan Yesus. Kalau kita memanggil Tuhan Yesus dalam kehidupan kita ya adik-adik, segala permasalahan semua akan selesai ya, dan kita menjadi pemenangnya ya. Oke. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, ini Tuhan Yesus bertanya, mengapa kalian tidak percaya? Ya, jadi Tuhan Yesus bilang adik-adik, cukup percaya, kita berdoa ya, lalu Tuhan Yesus akan menolong. Roh Kudus akan memberikan kita damai sejahtera di atas semua permasalahan hidup kita ya adik-adik. Angin dan air di danau itu menuruti perintah Tuhan Yesus. Wah, pastilah ya, menuruti ya. Ini semua kapal-kapalnya sudah berlayar lagi ya. Cuacanya sudah cerah ya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus akan memberikan harapan-harapan baru ya. Kalian bisa fokus belajar lagi ya kan, bisa fokus apa? Ya, melakukan perintah Tuhan lagi seperti yang Tuhan mau, supaya Tuhan Yesus disukakan dengan perbuatan kalian ya. Mengasihi Tuhan Yesus ya dalam kehidupan kalian. Nah, orang-orang menjadi sangat takut dan heran, lalu bertanya, siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Ada yang tahu nggak? Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Ya, dia adalah Tuhan saya, Tuhan adik-adik dan semua orang ya. Dia sangat mengasihi kita dan dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya adik-adik. Oke, kita punya ayat hafalan di sini. Supaya kalian ingat selalu dalam masa kesusahan dan kesulitan kalian ya. Kalian bisa lihat ya. Mazmur 23 ayat 4a bunyinya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Tuhan Yesus selalu beserta kita ya di dalam semua permasalahan hidup kita, baik suka ataupun duka. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus selalu baik dan setia, senantiasa menyertai kita ya adik-adik. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan kita. Kakak berharap kalian tetap adik-adik melakukan firman Tuhan, tetap berdoa, tetap membaca Alkitab ya. Kalau kalian bersukacita dan mengucap syukur, kalian bernyanyi buat Tuhan ya, mengucap syukur, memberikan puji-pujian ya adik-adik. Bisa nyanyi apa? Nah, Tuhan Yesus pasti senang dengan puji-pujian kalian. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan ini ya.
kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata kalian, kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang setia, yang tidak pernah putus-putusnya mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mengerti akan kasih Tuhan yang begitu besar buat kami. Walaupun kami di dalam dunia yang penuh dengan pencobaan, penuh dengan permasalahan hidup ini Tuhan, tetapi Engkau berjanji akan selalu menyertai kami, bahkan memberikan kami kemenangan Tuhan di atas segala permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati sekolah kami Tuhan, pendidikan kami, selama kami belajar melalui virtual, biarlah kami boleh Tuhan berikan kepintaran, hikmat, akal budi, supaya kami boleh menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi kesaksian Tuhan, menjadi terang dan garam dunia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga orang tua kami Tuhan, yang mencari nafkah Tuhan. Berikan kesehatan kami sekeluarga. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, orang-orang yang jahat Tuhan. Kami tengking dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan sepanjang hidup kami, seluruh keluarga kami Tuhan. Biarlah damai sukacita selalu berada di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, dari Pak Presiden hingga ke RT RW Tuhan. Tuhan memberkati. Baik juga Tuhan memberkati gereja kami. Berkati Tuhan supaya kami lebih cepat lagi boleh beribadah Tuhan. Karena Tuhan, kami sudah rindu untuk bertemu dengan satu sama lain. Tuhan tolong supaya wabah virus corona ini cepat berlalu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang sedang mengalami sakit. Ya Tuhan Yesus, kiranya kuasa darah Tuhan Yesus menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, supaya mereka boleh beraktivitas kembali, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapa, kami juga mau berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, tetap dalam sikap doa, angkat tangan kalian, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ya, selamat bertemu kembali minggu depan ya. Jangan lupa terus untuk ya
beribadah setiap hari Minggu ya. Adik-adik, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.